Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-12 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori nirmana pada minggu ke-12 ini, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2020 untuk kelas multimedia 1A dan tanggal 25 November 2020 untuk kelas multimedia 1B ya. Kita mulai dari judul awalnya, itu adalah subtractive colors ataupun warna sekunder dari warna aditif ya. Di sini ada beberapa subjudulnya, ada 4 ya. Kita mulai dari efek yang ditimbulkan dari repetisi warna sekunder. Yang pertama, yang kedua itu ada arah gerak warna sekunder pada aliran repetisi yang menekankan susunan horizontal, vertikal, serta diagonal. Yang ketiga itu ada contoh irama warna sekunder yang bersifat repetisi. Yang keempat itu ada contoh irama warna sekunder yang bersifat transisi. Dan yang kelima itu ada contoh irama warna sekunder yang bersifat oposisi ya. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah subtractive colors. Ketika bekerja dengan pigmen warna untuk mewarnai rambut misalnya saja, hukum percampuran warna subtraktif adalah sesuatu yang harus diketahui semua orang. Percampuran warna yang menguraikan beragam cahaya akan berkurang ketika lebih banyak warna ditambahkan, menciptakan warna yang lebih gelap. Jadi sistemnya itu kita misalkan saja ketika mewarnai rambut ya. Ketika warna itu semakin banyak ditambahkan pada warna dasarnya, itu akan menunjukkan warnanya itu menjadi semakin gelap ya. Semakin banyak warna yang ditambahkan atau dicampur, semakin sedikit cahaya yang dapat dipantulkan. Semakin gelap warnanya dan semakin sedikit luminositas yang dimilikinya gitu ya. Jadi dalam artian ketika warna itu semakin ditambahkan sedikit demi sedikit, itu dia cahaya yang akan masuk ke warna tersebut atau dipantulkan warna tersebut itu akan semakin sedikit, sehingga memvisualkan tampilan warnanya itu lebih gelap dari yang sebelumnya gitu ya. Ini prinsip warna CMYK gitu ya. Ini warna cyan jika ditambahkan dengan warna magenta itu menghasilkan blue ya. Campuran cyan magenta akan menghasilkan warna biru. Saat bekerja dengan cahaya yang memiliki warna, kita menggunakan hukum campuran warna aditif juga membuat warna lebih terang. Warna-warna terang juga dapat dibuat terlihat melalui filter ya, atau penyaringan. Contohnya saja, warna merah yang terang itu jika ditambah warna hijau akan menghasilkan warna kuning. Ada juga warna hijau jika ditambahkan warna biru itu akan menghasilkan warna cyan. Dan juga ada warna biru dicampurkan dengan warna merah itu akan menghasilkan magenta ya. Di sini ada objek di bawah cahaya yang berbeda, dan contohnya tadi yang kita ambil rambut dalam situasi cahaya yang berbeda. Saya ambil rambut di sini karena untuk salah satu contoh fotografi ya. Di situ kan kalau misalnya mengambil modelnya human atau manusia, itu otomatis selain mata yang diperhatikan, itu juga rambut dari objeknya. Jadi ketika cahaya mengenai rambut tersebut itu harus benar-benar diperhatikan ya. Oke. Dimulai dari objek di bawah cahaya yang berbeda ya. Cahaya buatan tidak selalu dapat menghasilkan cahaya putih sejati karena mengandung panjang gelombang tertentu ya. Cahaya berwarna yang berbeda dapat mempengaruhi warna yang dirasakan dari suatu objek. Cahaya kebiruan dari lampu fluorescence dapat menyebabkan warna rambut terang terlihat pucat. Sementara di bawah cahaya kekuningan dari bola lampu listrik yang warnanya yang sama tampak lebih keemasan gitu ya. Misalnya pada karya fotografi sendiri,
ketika seorang model itu disorot oleh lampu, ya lampu yang jenis fluorescence, itu dapat menyebabkan warna itu lebih terang, tapi terangnya itu terlihat pucat. Sementara kalau misalnya menggunakan lampu listrik yang berwarna kuning, itu otomatis rambut tersebut akan tampak keemas-emasan gitu ya. Itu perbedaan dari objek yang diberikan cahaya dengan cahaya yang jenisnya berbeda ya. Misalnya saja di salon, ini berarti estimasi warna rambut yang benar harus selalu dilakukan di bawah lampu siang hari khususnya, atau di siang hari langsung, karena cahaya buatan dapat menyebabkan salah tafsir dari orang yang melihat. Ini biasanya diterapkan oleh prinsip-prinsip dari iklan sampo atau pewarna rambut ya. Jadi terkadang jika rambut tersebut disorot dengan lampu yang dengan cahaya yang kemasan tadi, itu otomatis akan memberikan efek rambut tersebut itu terkesan ada keemasannya. Tapi kalau misalnya di bawah sinar matahari langsung, itu akan berbeda dengan cahaya buatan ketika ambil foto ya. Sebenarnya pada iklan sampo ataupun iklan pewarna rambut itu memang terjadi editing warna tersendiri pada rambutnya. Jadi ketika video sudah selesai, itu dieditin lagi, warna rambutnya lebih dicemerlangkan lagi, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Rambut itu kan sifatnya sangat tipis dan juga susah untuk diatur gitu. Jadi editing itulah yang menjadi finish dari suatu produk dari iklan, baik itu sampo ataupun iklan pewarna rambut ya, seperti itu. Jadi pencahayaannya juga penting, editing juga penting dalam hal ini. Cahaya berwarna yang berbeda itu menyebabkan rambut terlihat berbeda di salon misalnya saja ya. Ketika klien Anda kembali di rumah, cahayanya juga akan berbeda. Jadi ketika berada di salon dengan lampu yang sudah di-setel sedemikian rupa, jadi ketika berada di rumah dengan lampu yang normal gitu ya, otomatis tampilan yang ketika berada di salon itu pasti berbeda. Begitu juga dengan berada di studio ya. Ketika berada di studio itu pasti akan menunjukkan visualisasi gambar yang baik karena sudah disusun pencahayaannya dengan baik oleh fotografer. Jadi ketika aslinya difoto dengan handphone kamera ataupun kamera yang sama, itu otomatis berbeda gitu, karena cahaya buatan dan cahaya alami itu mempengaruhi hasil jepretan foto seseorang gitu ya. Oke, pada rambut dalam situasi cahaya yang berbeda ya. Gambar pertama menunjukkan warna rambut di bawah cahaya biru, gambar kedua di bawah kuning, dan gambar terakhir itu di bawah merah gitu. Itu jadi misalnya saja pada suatu gambar dibuat pencahayaannya ya, pada cahaya biru itu seperti apa, pada cahaya kuning itu seperti apa, dan merah seperti apa. Itu pasti memvisualkan visualisasi yang berbeda. Itu adalah contoh dari warna diberikan efek cahaya ya. Pencahayaan dengan warna-warna yang berbeda itu akan menghasilkan visualisasi yang berbeda. Oke, lanjut. Yang kedua, itu ada efek yang ditimbulkan dari repetisi warna sekunder ya. Adalah suatu hal yang wajar bagi manusia untuk melihat, mendengar, dan melakukan sesuatu lagi dan lagi sehingga timbul suatu dampak tertentu baginya. Begitu pula dalam bidang desain grafis di ranah multimedia ya. Terkait dengan banyak sekali percobaan foto dengan cahaya yang berbeda-beda warna, itu akan diputuskan objek mana yang terbaik dan pas untuk project yang ingin dibuat gitu ya. Jadi untuk fotografer sendiri atau videografi nantinya ya, itu pencahayaan itu sangat dipertimbangkan untuk menghasilkan visualisasi yang baik. Meskipun terkadang foto atau video itu bisa diedit, tapi batas takaran pengeditannya itu tidak bisa mengalahkan dengan perencanaan terhadap pencahayaan ketika objek tersebut direkam ataupun di foto gitu ya. Itu biasanya seorang fotografer yang profesional selalu mempertimbangkan pencahayaan ketika melakukan pemotretan atau pembuatan videografi gitu ya. Kemudian untuk editing mungkin ada beberapa yang perlu diperbagusin lagi. Jadi
Tidak semua itu bisa diedit, meskipun sekarang kamera ataupun software itu sudah cukup bagus kualitasnya, tapi prosesnya itu memang benar-benar harus dipertimbangkan untuk menghasilkan suatu produk yang baik untuk konsumen gitu ya. Jadi perlu adanya latihan dan juga pembuatan yang berulang-ulang kali gitu. Kita mulai dari repetisi ya, atau pengulangan elemen dasar visual. Itu repetisi sendiri itu bisa mengulangi warna, bentuk, tekstur, garis, dan balet, dapat membantu memperkuat pesan yang penting gitu ya. Repetisi mampu menjaga konten tetap dalam suatu kesatuan, terorganisir dan menarik secara visual, sehingga menarik untuk dibaca gitu ya, karena sifatnya berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan dalam prinsip repetisi itu adalah hati-hati untuk tidak terlalu berlebihan. Repetisi yang berulang terlalu sering dapat mengacaukan halaman dan membuat pesan sulit dipahami. Saat ragu-ragu, buatlah desain secara simpel gitu. Jadi repetisi ini sebenarnya suatu objek yang diulang berkali-kali. Ketika sesuatu objek yang sudah cukup, tidak perlu lagi ditambah pengulangan lagi gitu. Misalnya saja salah satu contoh pada wallpaper ya. Jadi wallpaper untuk misalnya foto atau ketika melakukan videografi sendiri. Jangan sampai wallpaper itu malah mengganggu karena terus terjadi pengulangan sehingga orang itu melihat ke wallpapernya lebih fokus daripada objek yang ingin dijadikan objek utama gitu. Karena terlalu rapatnya dan terlalu banyaknya itu jadi menimbulkan ilusi optik pada orang yang melihatnya. Jadi dia tidak fokus lagi kepada objek utama tapi malah ke backgroundnya gitu. Itu agak dihindarkan. Ketika ada wallpaper yang menggunakan repetisi yang berulang dan kecil-kecil, itu sebaiknya dipilih wallpaper yang tidak terlalu detail jelas sekali gitu. Jadi agak diblurkan. Mungkin pengaturan dari kameranya juga bisa, ataupun mungkin ketika memilih wallpapernya ya. Oke, lanjut. Repetisi seperti lingkaran warna dan jenis font itu membantu untuk menyatukan suatu desain saat kita kekurangan ide yang kreatif gitu ya. Oke. Kemudian ini kita bahas lagi tentang repetisi agar lebih clear ya. Repetisi adalah salah satu metode merancang yang paling sederhana. Repetisi banyak digunakan dalam bermacam hal. Motif pada kain tekstil sering melakukan repetisi gitu ya, pada tekstil seperti batik dan sebagainya ya. Menjadikannya tampak sederhana namun berwarna melalui pengulangan motifnya. Melalui repetisi pada wujud yang sama atau mirip dapat memberikan keharmonisan dan variasi yang menarik secara sekaligus gitu ya. Jadi kita akan bahas jenis-jenis repetisi. Di sini ada repetisi bentuk, repetisi ukuran, repetisi warna, repetisi tekstur, repetisi arah, repetisi posisi, repetisi ruang, dan repetisi gravitasi gitu ya. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis repetisi pada bidang multimedia ya. Ini saya ambil salah satu contoh ya. Jadi di sini ada visualisasi pengulangan dari potongan jeruk dengan bentuk yang berbeda setiap lingkarannya. Meskipun karakternya sama tapi kelihatan berbeda ya. Dari segi warna, dari segi bentuk, dari segi tekstur, dari segi arah, meskipun ini karya repetisi ya. Dari segi gravitasi ruang gitu. Ini juga dalam segi arah ya, warna, kemudian juga kalau ukurannya sama ya, tapi arah dan warnanya berbeda. Sini ini ada dari segi ruang ya, kemudian dari segi warna juga ataupun gravitasi ya. Ini salah satu contoh-contohnya yang bisa dilihat dari repetisi ya. Kemudian yang ketiga ini adalah arah gerak warna sekunder pada aliran repetisi yang menekankan susunan horizontal, vertikal, serta diagonal ya. Versi repetisi sendiri. Jika repetisi dirasakan terlalu monoton, maka variasi dapat dilakukan pada masing-masing repetisi. Misalnya saja repetisi bentuk, namun dengan aturan ukuran yang berbeda, lingkaran kecil dan lingkaran besar saling berderetan dan berulang dalam aturan yang sama pada proses repetisi. Atau buat aturan posisi yang saling bergantian satu sama lain, misalnya saja wujud pertama posisinya dibuat agak
melenceng ke bawah, dan wujud kedua dibuat agak melenceng ke atas gitu ya. Ini salah satu contohnya ya, bentuknya sama, cuman dibuat agak melenceng-melencengnya ya. Seperti ini salah satu contoh yang saya ambil dari wallpaper ya. Karena pada studio sendiri itu cukup diperhatikan untuk wallpaper studionya, karena kan indoor. Beda kalau misalnya outdoor ya, outdoor itu mungkin peletakan posisi yang cocok pada modelnya ya. Jadi itu juga bisa diedit ataupun diubah pada background pada outdoor. Untuk indoor sendiri mungkin biasanya menggunakan wallpaper atau backgroundnya dari kain yang, kalau misalnya ke studio kan ada, kalau misalnya ke indoor itu ada kain yang panjang yang bisa disetel, apakah diturunkan satu atau dinaikkan gitu ya. Jadi ada beberapa wallpaper ataupun latar belakang yang memang bisa diturunkan ataupun digulung naik gitu ya, sesuai dengan kebutuhan selain pencahayaannya. Nah, ini ada contoh irama warna sekunder yang bersifat repetisi ya. Jadi untuk warna sekunder, seperti yang kalian tahu, warna sekunder itu ada hijau, ada jingga, ada ungu ya. Tapi biar lebih jelasnya itu saya ambil yang hitam putihnya ya, pada karya repetisi. Di sini ada contoh dari karya-karya lingkaran. Sebenarnya semua itu menggunakan lingkaran, hanya saja penerapan warna hitam dan putih yaitu diedit sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan lingkarannya. Padahal ini semua adalah bentuk dasar dari lingkaran ya. Kemudian ini ada contoh irama warna sekunder yang bersifat transisi ya. Ini ada perubahan dari bentuknya. Transisi itu perubahan secara dekat gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan dari awal mungkin lingkaran sehingga lama-lama makin kecil ataupun jadi dari lingkaran kecil semakin lama semakin besar gitu ya, dari lingkaran-lingkarannya. Ini kedua karya tersebut saya ambil dari Wu Sius Wong ya, karena memang dia itu adalah ahli dalam nirmana. Kemudian contoh irama warna repetisi yang bersifat oposisi ya. Jadi oposisi sendiri itu berbeda dari repetisi dan transisi. Jadi tapi kalau repetisi itu pengulangan. Kalau misalnya transisi itu adalah perubahan secara dekat ya, meskipun objeknya sama, lingkaran mungkin lama-lama kelihatan seperti oval gitu ya. Tapi sebenarnya itu dasarnya itu adalah lingkaran, ataupun mungkin dari lingkaran kecil semakin lama sedang dan semakin besar gitu ya. Kemudian kalau oposisi ini adalah perbedaan antara gambar satu dan gambar yang lainnya. Jadi saya ambil contohnya secara nyata. Itu menunjukkan bahwa seperti anak pang ya, yang memberikan bunga kepada gadis kecil yang lugu. Padahal oposisinya itu orang yang kelihatan jahat itu belum tentu jahat dari luar. Mungkin saja hatinya baik seperti malaikat. Sedangkan anak kecil yang polos itu mungkin memiliki kenakalan yang di atas dari normal gitu ya. Jadi benar-benar nakal, tidak polos seperti tampilannya gitu ya, anak kecil. Karena anak kecil itu memang memiliki dunianya sendiri. Jadi dia bereksplorasi dengan lingkungannya gitu ya dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh oposisi di sini. Seperti yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa multimedia, itu adalah tugas wajib. Jadi pada minggu ke-12 ini tugas wajibnya itu ada 2. Karena minggu depan saya akan memberikan materi di minggu ke-13 dan ke-14. Setelah itu tanggal 7 Desember kita akan melaksanakan UAS ya. Jadi memang harus dikebut untuk tugasnya ini. Pada tugas wajib yang pertama itu kalian menggambar kibasan ekor kuda atau binaran mata kucing yang meminta perhatian pemiliknya, atau kepakan sayap burung yang sedang terbang, dan bagian dari hewan lainnya. Ini bisa dipilih salah satunya ya. Oke, itu menggunakan warna, baik itu pensil warna ataupun cat air ya. Kemudian yang tugas yang kedua itu kalian menggambarkan benda alam atau tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di dalam suatu cerita. Jadi bentuk tersebut itu bisa menggunakan pensil warna. Jadi kedua tugas wajib tersebut wajib untuk didokumentasikan ya, kedua-duanya.
Ini contoh dari karya tugas pertama ya. Menunjukkan karakter dari objek yang ingin dibuat, bisa hewan. Jadi kalau hewan sendiri itu harus benar-benar, kalau misalnya dia memiliki bulu, itu harus divisualkan dengan detail ya. Karena ini sudah tugas-tugas yang terakhir. Jadi bisa kelihatan ada bulu-bulunya ya pada hewan-hewan seperti ini. Jadi pembuatan teknisnya pelan-pelan gitu, dibuat bulu-bulunya. Sebenarnya kalau tugas ini lebih mudah menggunakan pensil warna gitu ya untuk takaran bulunya. Oke. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, ini membuat visualisasi dari karakter suatu cerita. Ini misalnya Lion and King ya. Dan ini Panda mungkin lebih terinspirasi dari Kung Fu Panda. Dan ini Lion King juga seperti itu. Jadi ambillah sebuah cerita yang memvisualkan karakter hewan. Jadi benar-benar diambil ketika dia ada helaian bulunya, itu benar-benar divisualkan helaian bulunya. Atau ketika dia memiliki sayap, dibuat sayapnya satu persatu gitu ya. Karena ini tugas terakhir, jadi buatlah sebaik mungkin, sedetail mungkin. Karena ini sangat mempengaruhi untuk proses karya kalian ya. Jadi semakin lama semakin detail gitu. Oke, kedua tugas wajib ini wajib didokumentasikan ya. Jangan sampai dokumentasinya itu terlupa gitu. Karena sangat mempengaruhi nilai juga untuk dokumentasi pada tugas wajib ya. Oke, jika ada pertanyaan terkait materi silahkan disampaikan di WA Group. Sampai ketemu di minggu ke-13 dan ke-14 yang minggu-minggu terakhir ya. Oke, saya akhiri perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tugas wajib dan tugas